Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, Premier Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang tiba di Indonesia dalam rangka kunjungan resmi selama 3 hari. Kunjungan resmi ini diharapkan dapat mempererat kerjasama strategis antara Indonesia dan Tiongkok yang telah terjalin selama lebih dari 7 dekade. Premier Li Qiang mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu, 24 Mei 2025 sore pukul 15.21 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut dengan upacara kehormatan di bawah tangga pesawat, serta oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong, dan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun. Usai penyambutan, Premier Li bersama delegasi langsung menuju hotel tempat menginap. Agenda resmi kunjungan dimulai pada malam hari dengan pertemuan bersama para pelaku usaha Indonesia. Sementara itu, pada minggu kemarin, Premier Li Qiang dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Pertemuan bilateral ini akan diawali dengan upacara kenegaraan, dilanjutkan dengan diskusi empat mata dan pertemuan antar delegasi. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebut, usai pertemuan kedua pemimpin dijadwalkan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman, serta menyampaikan keterangan pers bersama. Selain agenda kenegaraan, Premier Li Qiang juga dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan internal selama berada di Jakarta. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Sabtu 24 Mei 2025. Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau langsung proses penanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan sejumlah pejabat daerah serta TNI Polri, Wapres Gibran mengunjungi Desa Gempel di Kecamatan Genel. Di lokasi, Wapres turut menanam padi menggunakan mesin rice transplanter, berdialog dengan kelompok tani, dan menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian. Bantuan tersebut meliputi 1 unit combine harvester dan 13 unit traktor roda 2. Dalam dialog bersama petani, Wapres menyampaikan apresiasi atas sinergi semua pihak dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menyebut, cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 3,9 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Gibran juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan klasik di sektor pertanian seperti irigasi, pupuk, dan benih. Ia mengajak petani untuk tidak ragu menyampaikan keluhan langsung kepada pemerintah. Sementara itu, Bupati Ngawi menyampaikan bahwa varietas padi Inpari 32 menjadi favorit petani setempat karena tahan hama dan cocok untuk musim kemarau. Menteri Pertanian pun menyetujui tambahan 2 unit combine harvester dan 2 unit ratovator, dengan catatan agar pemanfaatannya efisien dan tetap berbayar untuk mendukung biaya perawatan. Penanaman dilakukan di atas lahan seluas 289 hektar dari total 3.650 hektar sawah di Kecamatan Genel. Target tanam bulan Mei ini ditetapkan mencapai 2.072 hektar, dengan produktivitas diperkirakan mencapai 8 hingga 8,5 ton gabah kering panen per hektar. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan Premier Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang tampak hadir dalam acara Indonesia-China Business Reception 2025 yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu 24 Mei 2025.
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resmi Premier League ke Indonesia, sekaligus menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan dagang dan investasi antara kedua negara. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kamar Dagang Tiongkok dan Kamar Dagang Indonesia. Langkah ini menegaskan komitmen dua usaha kedua negara untuk memperdalam kolaborasi strategis yang saling menguntungkan. Setelah itu, Presiden Prabowo menyambut kedatangan Premier Li Qiang. Keduanya terlihat akrab saat melakukan sesi foto bersama dengan delegasi masing-masing sebelum mengunjungi pameran yang menampilkan berbagai hasil kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan Tiongkok bukanlah hal yang baru, melainkan sudah terjalin sejak lama, terbukti dari prasasti-prasasti sejarah yang tersebar di kedua negara. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa, 3 remaja ditangkap aparat kepolisian setelah mencoba menjual sepeda motor hasil curian secara daring. Penangkapan dilakukan saat para pelaku hendak bertransaksi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. 3 remaja masing-masing berinisial RAS dan LH, keduanya berusia 18 tahun, serta RA berusia 22 tahun dibekuk aparat Polres Metro Jakarta Pusat pada Minggu 25 Mei 2025. Ketiganya diringkus saat hendak menjual sepeda motor hasil curian di Jalan Keran, Kemayoran. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan penangkapan bermula dari laporan seorang korban berinisial RH, warga Bekasi, yang kehilangan sepeda motornya sehari sebelumnya. Motor tersebut diparkir dalam kondisi tidak terkunci stang dan raib ketika ia kembali. Melalui media sosial, korban menemukan unggahan penjualan motor yang sangat mirip dengan miliknya. Ia pun berpura-pura menjadi calon pembeli dan mengatur pertemuan dengan para pelaku. Polisi yang mendapat informasi dari korban langsung bergerak cepat. Tim Pusat Presisi Unit Ranmor pun melakukan penggerebekan di lokasi transaksi. Dari hasil pemeriksaan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus menerangkan bahwa ketiganya mengaku melakukan pencurian secara spontan setelah melihat motor korban terparkir tanpa pengamanan. Ketiga remaja tersebut kini dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, aksi tawuran antar geng motor meresahkan masyarakat. 60 pemuda diamankan Polres Probolinggo Kota setelah diduga terlibat dalam keributan pada Sabtu malam. Dari penindakan tersebut, polisi juga menemukan minuman keras dan ratusan butir pil koplo. Puluhan pemuda terjaring razia aparat Polres Probolinggo Kota usai terjadi aksi tawuran antar geng motor pada Sabtu malam, 24 Mei 2025. Kasat Samapta Polres Probolinggo Kota itu Agus Nurfadianto mengatakan laporan masyarakat langsung direspons cepat dengan pengerahan patroli. Namun saat petugas tiba, para pelaku tawuran telah membubarkan diri. Kemudian polisi melakukan penyisiran di sejumlah titik. Di sekitar Museum Kota Probolinggo ditemukan sekelompok pemuda yang diduga merupakan bagian dari geng motor tersebut. Seluruh akses jalan menuju lokasi ditutup untuk mencegah upaya kabur. Hasilnya, sekitar 60 pemuda berhasil diamankan. Saat penggeledahan, aparat menemukan 1 botol minuman keras dan ratusan butir pil koplo yang dibawa salah seorang pemuda. Pil tersebut dikemas dalam 50 plastik klip, masing-masing berisi 8 butir dan diduga siap diedarkan. Kasus peredaran pil koplo langsung dilimpahkan ke Satuan Reserse Narkoba untuk penyelidikan lebih lanjut. Selain narkotika, polisi juga menyita sejumlah sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis diduga digunakan dalam aksi balap liar. Demikian laporan Java TV melaporkan.
Masih di Berita Nusantara, pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Buku dan Hari Kearsipan Nasional, Wali Kota Kediri membagikan buku kepada anak-anak yang mengikuti aksi membaca buku serentak, diikuti oleh anak-anak sekolah dasar, forum anak, dan komunitas Car Free Day di Jalan Doho pada Minggu 25 Mei 2025. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala DP3AP 2KB Arif Cholisudin, dan tamu undangan lainnya. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan bahwa kemajuan teknologi dan digitalisasi memudahkan kondisi ini. Namun, di sisi lain terdapat ancaman barren road yang mengakibatkan seringnya terpapar konten hiburan singkat yang tidak berkualitas. Kemajuan teknologi ini tidak akan bisa menggantikan peran buku sebagai media pembelajaran. Buku tetap dibutuhkan untuk menumbuhkan daya logika anak-anak, membangun alur imajinasi yang baik, dan dapat mengasah rasa ingin tahu, sehingga dapat memancing daya berpikir kritis pada anak. Kota Kediri menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat kegemaran membaca dengan angka 99,34 pada tahun 2024. Meningkat dari 54,2 pada tahun 2023. Dalam rangka memperingati Hari Arsip Nasional, Pemkot Kediri meluncurkan program perlindungan dan penyelamatan arsip keluarga. Program ini menawarkan pelayanan gratis perbaikan kerusakan arsip keluarga, seperti ijazah, surat nikah, akta kelahiran, surat tanah, dan arsip vital keluarga lainnya. Layanan ini tersedia setiap hari pada jam kerja di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, Israel kembali menyerang dengan menggempur sebuah tempat pengungsian warga Gaza, Palestina. Dari peristiwa tersebut menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai puluhan lainnya. Serangan terjadi pada Senin 26 Mei 2025 yang menghantam sekolah yang terletak di kawasan Daraj, Kota Gaza. Terlihat sejumlah jenazah ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Foto-foto terkait jenazah tersebut beredar luas di sosial media. Namun, gambar-gambar tersebut belum dapat diverifikasi keasliannya oleh Reuters. Sejak awal Mei, Israel kembali meningkatkan operasi militernya di Gaza dengan dalih ingin menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas serta membebaskan para sandera yang masih ditahan sejak serangan Oktober 2023 terjadi. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, pemerintah Kabupaten Tulung Agung berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan selatan yang dinilai masih tertinggal secara pembangunan. Langkah ini ditegaskan Bupati Tulung Agung Gatut Suno Wibowo saat ditemui di Pendopo Komnas Arum Kusumaning Bongso pada Minggu 25 Mei 2025. Gatut menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk proyek infrastruktur prioritas. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tulung Agung, Dwi Hari Subagio, menjelaskan bahwa anggaran infrastruktur pada tahun 2025 mencapai 80 miliar rupiah. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk wilayah selatan. Beberapa proyek prioritas diantaranya yakni pembangunan Jalan Ngentrong Gambiran sebesar 20 miliar rupiah, Jalan Campur Darat Ngentrong senilai 4,4 miliar rupiah, dan Jalan Kalitalun Sine sebesar 5 miliar rupiah. Berdasarkan kajian yang dilakukan Dinas PUPR, total kebutuhan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur rusak berat di Tulung Agung diperkirakan mencapai 800 miliar rupiah. Namun, keterbatasan APBD mendorong Pemkab untuk mengajukan bantuan tambahan sebesar 100 miliar rupiah kepada pemerintah pusat. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara soal maraknya aksi premanisme yang melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas.
Ia mendesak pemerintah untuk tidak ragu menindak tegas ormas yang terbukti melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Puan mengatakan bahwa ormas yang terlibat dalam pendudukan lahan secara ilegal hingga praktik premanisme harus segera dievaluasi, bahkan dibubarkan jika terbukti melanggar hukum. Pernyataan itu muncul menyusul sejumlah kasus yang menyeret nama ormas dalam tindak pidana. Salah satunya pendudukan lahan milik BMKG di Tangerang Selatan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas. Sebanyak 17 orang ditangkap, 11 diantaranya tercatat sebagai anggota Ormas Grip Jaya Tangsel, sementara sisanya mengklaim sebagai ahli waris. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, kelompok ini diketahui menyewakan lahan negara kepada pedagang dengan tarif mulai dari 3,5 juta rupiah hingga 22 juta rupiah per bulan. Dana tersebut ditransfer langsung ke salah satu oknum ormas berinisial Y yang merupakan Ketua DPC Grip Jaya Tangsel. Kasus serupa juga terjadi di RSU Pamulang, Tangerang Selatan. Sebanyak 30 anggota Ormas Pemuda Pancasila, termasuk 8 pengurus inti, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam bentrokan yang dipicu perebutan pengelolaan parkir. Kericuhan bermula saat vendor resmi hendak membangun sistem parkir elektronik, namun dihentikan secara paksa oleh sekelompok ormas. Akibatnya satu pekerja terluka dan fasilitas parkir rusak. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, kembali menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekedar rutinitas administratif. Tetapi reformasi birokrasi merupakan panggilan moral untuk menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar berdampak dan berintegritas. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara kick-off reformasi birokrasi Kementerian Agama untuk periode 2025 hingga 2029 di Jakarta pada Senin 26 Mei 2025. Dalam sambutannya, Rini menyebut bahwa birokrasi yang baik adalah birokrasi yang terasa dalam setiap interaksi masyarakat dengan negara. Ia menekankan 4 prinsip utama dalam reformasi birokrasi, harus berdampak, partisipatif, menghargai keberagaman, dan berkelanjutan. Ia mengatakan birokrasi adalah jalan ibadah kita dalam melayani umat. Tidak cukup hanya dalam bentuk data atau dokumen, tapi harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Rini juga mengapresiasi capaian Kementerian Agama yang mencatatkan indeks reformasi birokrasi lebih tinggi dibanding kementerian atau lembaga lainnya. Sementara itu, Menteri Agama Nasyarudin Umar menegaskan bahwa Kemenak tengah mendorong digitalisasi tata kelola birokrasi untuk mendukung program-program prioritas nasional. Pemanfaatan teknologi informasi akan memudahkan pelayanan publik, terutama mengingat besarnya struktur kerja di Kemenak. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.